Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gudut, balik lagi. Kita ketemu lagi. Nah, kali ini masih di dunia madu dan lebah ya temanya. Dunia madu dan lebah. Jadi, emang Sobat Gudut ini bakalan ngebahas juga tentang madu lah. Tentang madu-madu murni. Nanti kita juga bakalan bongkar madu-madu palsu yang ada di pasaran. Madu-madu campuran. Dimana pemainnya, apa aja campuran dari madu palsu itu. Dan harganya berapa sih di luar madu palsu itu. Nah, itulah ya, bakalan resah gitu kita sebagai penjual madu murni itu resah karena nggak sinkron harganya. Dari harga pun kita bersaing parah bersaingnya. Oke, kali ini gue mau ngejelasin tentang madu randu dari Floranesia Nusantara. Nah, di depan ini udah ada madu randu yang dikeluarkan oleh Floranesia Nusantara, di mana madu randu ini memiliki 3 ukuran ya. Kalau di Floranesia Nusantara ada 400 gram, ada 250 gram, dan ada juga yang 130 gram. Nih yang gue pegang ini adalah yang jenis 130 gram. Dan madu randu ini gue ambil dari salah satu peternakan di Jawa Tengah. Oke, ada yang bertanya, madu randu itu maksudnya lebahnya makan buah randu? Enggak. Misalkan kayak madu kopi, nektar kopi, apakah lebahnya makan kopi? Enggak. Apakah madunya bau randu? Bau kopi? Iya. Aromanya yang bau randu, tapi rasanya tidak rasa randu, tidak rasa kopi. Jadi kayak ada ciri khas sendiri lah untuk madu randu ini. Nah, untuk madu randu sendiri ya, madu randu ini emang salah satu jenis madu yang mudah ditemukan di masyarakat Indonesia. Karena madu ini pasti dikembangbiakan oleh lebah Apis mellifera. Nanti juga kedepannya kita akan bahas nih beberapa jenis lebah yang bisa menghasilkan madu dan yang tidak bisa menghasilkan madu. Nah, lebah Apis mellifera itu dikembangbiakan di perkebunan yang banyak lagi bermusim nih bunga randunya di sana, atau disebut juga Ceiba petandra. Madu randu juga biasa digunakan untuk obat tradisional ya kalau di masyarakat Indonesia, atau juga bisa diminum langsung. Kemarin kan gue bilang dari madu murni itu kan dia agak keruh. Nah, kuningnya ini nggak terlalu bening. Jadi maksudnya kalau lu lihat itu bening tapi kayak masih ada sedikit keruh. Nah, gimana kalau lu nemu di pasaran madu randu yang dia bening banget kayak air gula? Lu bisa bedain sendiri deh pokoknya. Cuman kalau yang di Floranesia ini pure 100% murni. Jadi misalkan ada yang gue kayaknya mau konsumsi madu deh sama keluarga gue, sama nenek gue, apalagi yang udah tua gitu ya, untuk tujuannya ya untuk kesehatan. Kalau lu beli madu randu yang palsu atau tanda kutip campuran di pasaran sana, gue nggak ngebayangin gimana kesehatan dari orang tua kalian atau yang sepuh kalian atau saudara kalian yang emang kalian kasih gitu kan madu ini. Nah, dari karakteristiknya lagi kita balik lagi ya. Jadi si madu randu ini cenderung coklat muda, warnanya coklat muda dan bening ya. Jadi agak kuning-kuningan, cuma bukan kuning seperti kaliandra, bukan. Lebih ke coklat muda yang bening. Terus rasanya manis dan sedikit masam. Nah, si madu randu ini dia itu dipanen ketika musim panas. Ketika musim panas ini kadar airnya dikit dan bahkan dia agak sedikit kental. Kalau misalkan madu randunya dipanen ketika musim hujan, maka jangan heran kalau misalkan madu ini agak sedikit cair. Jadi belum tentu kalau yang madu cair itu adalah palsu, karena kita lihat aja, tanya aja ke menjual madunya, kapan terakhir kali madu ini dipanen? Apakah ketika musim hujan ataukah ketika musim panas gitu kan? Nah, bagi sebagian orang nih yang udah terbiasa minum madu randu, pasti udah tahu deh ciri aroma madu randu tuh kayak gimana. Jadi kalau buat lo yang mau benchmarking antara madu randu yang dijual oleh Floranesia Nusantara dengan madu lainnya yang dijual di pasaran sana, lo beli dulu menurut gua yang di Floranesia Nusantara. Beli dulu, lu rasain ciumnya, lalu lu bandingin sama madu randu yang emang ada di pasaran yang murah gitu kan, yang 1 kilonya gue lihat bisa sampai 50.000. Oke, juga di segmen ini gue juga mau ngejelasin kandungan dari madu randu. Sebenarnya sama sih kandungan madu randu dengan madu pada umumnya, yaitu seperti fruktosa, glukosa, dan jenis gula lain seperti maltosa, sukrosa, isomaltosa, dan beberapa oligosakarida lainnya. Cuman di sini adalah gula yang dihasilkan adalah pure alami yang dihasilkan oleh nektar bunga. Sehingga kalau misalkan nanti kita lihat di hasil uji labnya itu dia ada standar SNI
Nah, standar SNI ini adalah standar yang menentukan bahwa madu ini asli atau tidak, atau bahkan menjadi standar yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Standar yang terbaik lah oleh uji lab kan. Kalau misalkan standar SNI-nya seperti fruktosanya atau glukosanya tinggi banget nih, bahkan di atas dari standar SNI, atau bisa jadi juga kadar gulanya itu sama dengan kadar gula pasir atau gula sintetis, wah jangan harap deh kalau lo bisa ngedapetin madu murni dari situ ya kan. Jadi madu randu itu yang tadi gue bilang, madu randu itu kan bukan lebahnya makan pohon randu, bukan, tapi ketika si pohon randu ini berbunga, maka para petani lebah, para peternak lebah akan menempatkan kotak-kotak sarang lebah di area perkebunan kebun randu. Jadi ketika berbunga, contoh kayak misalkan musim duren lah, itu musim di bulan Desember, Januari, Februari gitu kan. Nah, ketika itulah para peternak lebah menaruh kotak-kotak lebahnya itu di area perkebunan di mana pohon itu sedang berbunga. Nah, dari mana sih asalnya pohon randu ini? Jadi kayu randu atau pohon randu ini adalah kalau kita sebagai peternak lebah taunya kayu randu lah, pohon randu. Cuman kalau untuk yang masyarakat di Indonesia banyak juga yang bilang pohon kapuk atau kayu kapuk. Nah, kalau gue sebut kayu kapuk pasti kalian ngeh juga nih. Oh, pohon kapuk itu tuh sebenarnya pohon randu gitu kan. Nah, kalau misalkan di Indonesia sih banyak manfaatnya ya. Salah satunya kalau untuk peternak lebah itu digunakan untuk diambil dari nektarnya. Kalau misalkan yang lain ya ada yang untuk isian kasur, bantal, segala macam. Nah, pohon ini emang berasal dari wilayah tropis Amerika nih. Karena terus dibudidayakan di Indonesia karena emang di Indonesia sesuai nih untungnya nih iklimnya ya kan. Terus madu randu ini juga dibiarkan atau dihasilkan oleh lebah Apis mellifera. Jadi lebah Apis mellifera itu adalah salah satu lebah yang mudah sekali untuk diternakan, dan ada juga yang bilang bahwa lebah Apis mellifera ini adalah budidaya yang paling unggul. Kenapa budidaya paling unggul? Pertama, di Apis mellifera ini sebagai penghasil randu dia nggak terlalu agresif ya. Untuk para peternak madu jadinya sangat-sangat happy lah untuk beternak si Apis mellifera ini, dan mudah untuk dikembangkan. Yang kedua adalah mereka termasuk golongan lebah yang giat dalam mencari madu. Tapi juga tergantung dari bunga randu tersebut, apakah dia sudah panen apa enggak gitu. Ya haus, gue minum dulu gue. Jadi emang Sobat Ngudut ini rada simple ya kan untuk ngejelasin, nggak terlalu kaku. Gue sebenarnya ngerokok, cuman kalau lagi ngejelasin nih nanti dulu. Nih madu itu bersih lah kan, sakral kalau menurut gue. Nah, si lebah mellifera ini juga banyak ditemukan di Jawa Tengah nih, di Indonesia nih. Misalkan seperti Pati, Jepara, Batang, Boyolali, Semarang, Temanggung. Nah, di Jawa Timur itu ada di Malang, Pasuruan, Probolinggo, Banyuwangi, Kediri. Lalu di Jawa Barat itu ada Sukabumi, Yogyakarta, dan di Papua, di Wamena. Jadi beternak lebah Apis mellifera ini sangat menarik ya, karena dia itu pindah-pindah gitu. Jadi kalau misalkan ditanya gimana sih cara berternaknya si Apis mellifera ini, kita lagi bahas randu ya. Nah, ketika misalkan di Pati randu lagi bermusim, lagi berbunga. Para peternak itu langsung buka kotak di Pati gitu kan, langsung bikin peternakan lebah di situ, dipindahin tuh pakai truk ke sana. Terus misalkan yang di Pati udah selesai berbunganya, muncul lagi yang di Temanggung. Nah, yang di Temanggung ini nanti yang dari Pati, kotak itu dibawa lagi pakai truk, pindah lagi ke Temanggung. Jadi itulah cara-cara menernakan lebah si Apis mellifera ya, khususnya yang randu ini. Jadi mengikuti dari musim bunga yang ada di dalam randu. Nah, kalau misalkan nanti lu lihat di pasaran, madu randu itu kayak gimana, wanginya kayak apa, terus rasanya yang khas banget di Indonesia kayak apa, ya gue saranin sih lo harus beli dulu yang dari Madu Floranesia Nusantara ini. Karena ketika lo udah tahu standar nasionalnya si madu randu ini, maka lo bisa ngebandingin dengan madu-madu yang lainnya. Terakhir dari gue, madu randu itu warnanya, gua rangkum ya. Yang pertama itu adalah warnanya coklat muda, cenderung kuning, dan cenderung agak bening, tapi nggak bening banget seperti air gula. Yang kedua adalah madu randu ketika dicium, aromanya itu menghasilkan khas yang randu banget lah, nggak bisa digambarin secara kata-kata gimana sih khas randu. Ketika lu udah nyobain, baru lu bisa rekam di otak lu kan, oh baunya seperti ini gitu kan si madu randu itu.
Terus ketiga, madu ini dihasilkan oleh lebah Apis mellifera, yang dimana itu adalah lebah budidaya terbaik untuk penghasil madu di Indonesia. Madu randu ini termasuk madu musiman. Jadi ketika lo beli madu ke penjual madu dan dia bilang madu murninya habis, nggak apa-apa, wajar gitu kan. Karena memang madu musiman, ketika memang dia tidak berbunga, maka si peternak lebah atau si petani lebah ini tidak menghasilkan madu. Tapi kalau misalkan penjual madu palsu atau campuran, dia akan selalu ada stoknya sampai kapanpun, mau malam hari, mau pagi hari, mau siang hari, pasti ada stoknya. Mau musim hujan, mau geledek, mau gempa bumi, mau tsunami, stoknya pasti ada. Kenapa? Karena itu adalah campuran gitu kan, madu campuran. Nanti yang paling seru lagi mungkin di nextnya gue akan bahas apa sih madu campuran. Campuran itu ada beberapa grade gitu kan, ada grade A, grade B, grade C. Pernah dengar kan? Madu-madu bergrade gitu kan. Ya madu, kenapa harus digradein gitu kan? Itu nanti yang bakal kita bahas gitu ya. Dan yang terakhir di Floranesia Nusantara yang bisa menghasilkan madu murni alami 100% pure karena sudah memiliki izin PRT dan sudah uji laboratorium di kantor SIG Bogor. Oke, sekian penjelasan tentang madu randu. Kalau misalkan ada yang mau ditanya ini, madu randu merek ini, merek apa, merek itu, gue nggak bisa ngejelasin ya. Karena di sini gue nggak akan menyinggung merek apapun, siapapun yang menjual madu randu selain Floranesia Nusantara. Ketika kalian sudah fix, oke, dan tahu ciri khas madu randu seperti apa, kalian bisa nilai sendiri nanti. Oke, begitu aja dari gua, Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.